Menarik nih pernyataan dari Mendikdasmen kita yang mengatakan bahwa para wakil rakyat banyak yang berijazah paket C. Pernah nggak sih kamu merasa sesak napas saat membaca kualifikasi lowongan kerja hari ini? Contoh untuk posisi staf administrasi saja dengan gaji UMR, syaratnya luar biasa banyak. Minimal S1 lah, IPK sekian lah, pengalaman sekian lah, tahan tekanan lah, atau berpenampilan menarik lah. Padahal dia kerja cuma untuk bertahan hidup. Ini bukan soal merendahkan ijazah paket C, bukan itu masuknya. Pendidikan kesetaraan itu adalah haknya semua orang. Banyak kok orang hebat yang lahir dari keterbatasan. Dan paket C adalah solusi, bukan aib. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah ketimpangan standar pendidikan kita terlalu jauh. Rakyat kecil dipaksa punya spek dewa saat melamar kerja. Sementara untuk duduk di kursi legislatif yang tugasnya mengelola anggaran triliunan rupiah, membahas undang-undang yang dampaknya ke jutaan orang, dan mengawasi jalannya pemerintahan, standarnya seakan sangat longgar. Contoh, apakah merancang undang-undang misalkan ketenaga kerjaan, pajak, pendidikan, dan pertahanan itu pekerjaan ringan? Kan enggak, itu butuh ilmu kan. Apakah mengawasi APBN triliunan rupiah cukup dengan modal popularitas dan baliho kampanye? Ini yang bikin masyarakat merasa kok kayak nggak adil ya. Bukan karena ijazah paket C-nya, tapi karena negara seolah-olah tidak serius menuntut kualitas dari mereka yang memegang kekuasaan. Dan lucunya, ketika kebijakan bermasalah lahir, seperti undang-undang yang kontroversial, aturan yang terburu-buru, pasal yang multitafsir, yang disalahkan lagi-lagi rakyat. Kurangnya literasi lah, kurang paham lah. Padahal pertanyaan dasarnya sederhana. Apakah sistem rekrutmen politik kita itu benar-benar mencari yang paling mampu dan yang paling amanah? Kalau untuk jadi admin gudang saja harus dites super ketat. Harusnya untuk jadi wakil rakyat standarnya jauh lebih tinggi, bukan sebaliknya. Karena dampak aturan yang dilahirkan itu bukan ke satu orang, tapi ke satu negara. Kenapa yang diminta spek dewa selalu kita rakyat, tapi yang duduk di atas cukup dengan spek ala kadarnya? Dan kalau kita tarik lebih jauh, standar kualitas pemimpin ini sangat kontras dengan cara Islam memandang ilmu dan orang berilmu. Dalam Islam, ilmu itu bukan aksesoris, tapi pondasi kepemimpinan. Dan wahyu pertama yang turun itu bukan perintah perang, tapi apa? Iqra, bacalah. Dan ini pesan simbolik yang sangat kuat. Karena peradaban Islam itu dibangun di atas ilmu pengetahuan. Seperti firman Allah, yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Perhatikan, iman dan ilmu disebut bersamaan. Artinya dalam Islam, orang yang memimpin, mengatur, dan membuat keputusan harus punya kapasitas keilmuan yang mumpuni. Dan Rasulullah juga bersabda, barang siapa menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini bukan teori, ini peringatan keras. Dalam sejarah Islam, pemimpin dan pejabat tidak boleh asal-asalan. Umar bin Khattab radhiyallahu an misalnya menolak mengangkat pejabat yang tidak memahami hukum, tidak memahami ekonomi, dan tidak memahami dampak dari kebijakan yang dia buat. Bahkan calon pejabat itu diuji cara hidupnya, hartanya, ilmunya, dan akhlaknya. Islam juga punya mekanisme hisbah dan pengawasan kekayaan pejabat. Jika harta pejabat melonjak tidak wajar, negara berhak menyita sampai bisa dibuktikan asal-usulnya. Dan ini dicatat dalam banyak kitab fikih siasah klasik, bukan dongeng.
Jadi kalau hari ini kita bingung kenapa standar pemimpin kita rendah, kenapa kebijakan sering ceroboh, kenapa rakyat disuruh sabar terus, maka pasti ada yang salah. Dan mungkin masalahnya bukan di orangnya saja, tapi karena kita meninggalkan sistem yang menjadikan ilmu sebagai syarat utama kekuasaan. Islam tidak anti rakyat kecil. Islam justru memastikan yang memimpin rakyat harus lebih berilmu, lebih amanah, lebih takut kepada Allah, dan lebih paham cara mengatur negara. Karena dalam Islam, kekuasaan itu bukan hadiah pemilu. Kekuasaan adalah amanah berat yang akan dihisab di hadapan Allah. Dan di titik inilah pertanyaan rakyat jadi sangat masuk akal. Kalau Islam begitu memuliakan ilmu, kenapa kita justru membangun negara dengan standar kepemimpinan yang ilmunya ala kadarnya? Wallahu alam bishawab.